Jakarta kota yang tak pernah tidur dan tak pernah berhenti bergerak. Jalanan selalu bertambah sibuk, gedung-gedung berganti rupa, infrastruktur terus berlangsung. Tapi ada satu yang tak pernah berubah, yaitu kiprah para pewarta foto Indonesia dalam merekam perubahan di kota Jakarta. Dan pada sore hari ini, mulai mata lensa mereka, kita akan menyimak kisah di balik itu. Salah satunya adalah Rekam Jakarta, pameran foto jurnalistik. Dan ini kita akan mengulasnya di podcast Pewarta Foto Jakarta dalam episode yang sangat spesial, yaitu Road to Rekam Jakarta 2025. Dan sore hari ini kita sudah berkumpul di ruang podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama para narasumber kita yang luar biasa. Sudah hadir Bapak Iman Santosa, Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Makasih. Kemudian juga sudah hadir Mas Agus Susanto, salah satu kurator pameran Rekam Jakarta 2025. Silakan Mas Agus memperkenalkan diri dulu. Dan juga sudah hadir Muhammad Sabki, Ketua Pelaksana pameran foto jurnalistik Rekam Jakarta 2025 ya. Jadi kita semua berkumpul di sini, seru banget. Kita akan ngomongin bukan hanya soal Jakarta, tapi tentang bagaimana Jakarta itu dinamis, tambah sibuk, perubahannya, peristiwanya makin seru. Tapi juga yang tadi saya bilang yang tetap setia adalah kinerja para pewarta foto yang merekam perubahan Jakarta melalui kacamata lensa mereka, melalui visual jurnalistik yang itu dihadirkan melalui pameran foto Rekam Jakarta, dan ini pameran ke-6. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, saya mau colek Mas Sabki, ketua panitianya dulu nih, ketua pelaksana. Apa kabar Sabki? Baik Mbak, oke. Jadi ini sebetulnya Rekam Jakarta itu kan kita tahu ya teman-teman pewarta foto ini juga ruang untuk wadah mereka menceritakan, tapi juga menceritakan Jakarta melalui kacamata jurnalisme visual. Ini tahun ke-6 ya kalau nggak salah ya. Bisa cerita sedikit dong di tahun ini nih temanya, setiap tahun temanya berganti-ganti dan tahun ini temanya adalah metafor. Bisa ceritain nggak sih cerita di balik pameran itu sendiri Sabki? Ya, untuk tahun ini spesial karena status kondisi ibu kota Jakarta kan yang sebelumnya yang menjadi status ibu kota atau enggak yang dilepas saat itu emang Indonesia. Untuk tahun ini kita ngambil judul metafor ya, ada soal transformasi dari kota Jakarta sendiri. Transformasi itu kan bisa diartikan kan kayak perubahan yang menyeluruh ya. Ini yang sedang dan akan terus yang berlanjut di daerah kota-kota ya, dari segi apapun, dari segi sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lainnya. Kayak gitu. Oke. Ini pameran yang ke-6 ini pasti otomatis sangat-sangat menantang ya. Kira-kira boleh kasih bocoran nggak sih berapa orang atau enggak berapa karya yang terkumpul? Dari karya sih cukup banyak ya, yang pada ngirim ke pameran ini ada sekitar 600, terus dipilih sama tim kurator ya, salah satu dari Mas Agus, Mbak Puspa dan Mas Kuncai, itu sekitar 150 kayaknya ya Bang ya? Iya sekitar 150 karya. Jadi di 600 dipadatkan ya? Dipadatkan dari yang dikaryakan, ditampilkan di galeri sama masuk di dalam satu buku. Oke, ini makin penasaran berarti kira-kira 150 karya yang terpilih ini seperti apa gitu ya. Tantangannya apa sih Sabki kalau misalnya kita flashback ya, kalau misal mungkin teman-teman bisa yang udah tahu Rekam Jakarta, kita bisa mengikuti perjalanannya bahwa pameran foto Rekam Jakarta ini adalah pameran foto rekan-rekan organisasi pewarta foto Indonesia chapter Jakarta ya, dan ini hampir setiap tahun dilaksanakan. Dimulai dari tahun 2018 kalau nggak salah. Dimulai tahun 2018, kemudian sempat terhenti pandemi, tapi langsung terus berlanjut setiap tahunnya. Dan itu bervariasi banget tuh, dari yang pertama kali kalau saya ingat yang di outdoor ya, Taman Menteng gitu. 2 kali di outdoor, kemudian masuk yang ke beberapa area di indoor, ada lapangan banteng itu juga. Tantangannya sekarang apa sih? Ada tantangan, apakah tantangan bukan cuma soal sekadar submission, tapi juga kita bersiasat gimana caranya menghadirkan karya ini ke ruang publik juga. Itu gimana Sabki dari pengalaman itu? Makin terus jalannya pameran ini kan setiap tahun kan, Rekam ini kan jadi agenda tahunan kita ya. Dia tadi Mbak Oki bilang kayak dari Menteng, terus yang dari Lapangan Banteng ya. Lapangan Banteng ya, itu kan kita pasti punya harus inovasi nih dari segi apapun gitu tuh ya, kayak misalnya dari tampilan, terus dari
penggunaan tema untuk tahun ini apa gitu. Itu sih yang jadi kita juga terus diskusi sama tim-tim kurator yang nanti karyanya mau dibawa apa. Untungnya Mas Agus sendiri kan sebagai ketua juga ngarahin kita juga, jadi enak. Oh ya benar, jadi tampilan-tampilan nanti yang dipamerin nanti cukup bercerita banget gitu. Jadi ada emang sesuai dengan tema yang kita iniin, Yang akan tampilin, diangkat yang ya. akan diangkat. Oke. Kalau dari teman-teman PFI Jakarta sendiri dinamikanya seperti apa, Mas? Sejauh mana supportnya untuk keterlibatan pameran ini sendiri? Ini kan istilahnya kan kayak pameran kita juga nih, tapi juga pameran warga Jakarta merayakan Iya. dinamika kota Jakarta itu sendiri. Ya kalau untuk dari teman-teman anggota, Iya. ya banyak sih antusias pada mereka pada ngirim. Ya cuman karena kita pasti melalui proses kurasi, jadi banyak yang terpaksa, ada yang disingkir dulu, tapi bukan karena fotonya kurang bagus atau apa, tapi memang dari pihak kurator juga kan menyesuaikan dengan tema yang lagi berlangsung untuk tahun ini, kayak gitu sih. Oke, seru banget ya. Maksudnya dari teman-teman PFIJ juga supportnya sangat-sangat luar biasa ya, support itu sendiri. Kemudian juga responsnya ketika untuk Iya. mengirimkan karyanya, jadi otomatis juga banyak banget yang mencintai Jakarta, tapi juga kita pengen ngelihat perspektif mereka dari kacamata mereka Iya. gitu ya. Ngomong soal dukungan, support ini tentu bukan cuma dari teman-teman PFIJ dan juga teman-teman pewarta foto yang mengirimkan karyanya ya, tapi juga otomatis dukungan pemerintah sangat berperan penting nih, karena ini juga kita ngomong soal Jakarta yang sangat dinamis, ketika semua tersentral di sini, semua keputusan juga kadang dari Jakarta ya Pak ya. Sudah hadir Pak Iman Santosa. Pak mau nanya dong Pak, kenapa sih EKAF kok bisa ingin tertarik dan terlibat sejauh itu dengan pameran ini, pameran rekam Jakarta 2025 Pak? Oke, makasih Mbak Oki. Gini, kalau dari kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini kan melihat teman-teman di pewarta foto ini kan bergerak di jurnalistik foto ya. Nah, sementara kami sendiri kan di sini dari Direktorat Penerbitan Fotografi, kami punya keterkaitan kuat lah. Artinya ekosistem di fotografi kan banyak. Salah satunya adalah teman-teman dari pelakunya. Nah, ini salah satu yang ada adalah dari jurnalistik. Nah, kalau kita berangkat dari definisi ekonomi kreatif itu kan, kalau dari undang-undang itu kan adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau di pewarta foto ini ada teknologi juga nih. Kita bergerak melalui toolsnya kan dari kamera, ada teknologi. Nah, kami melihat juga bahwa ekonomi kreatif ini juga berangkat dari kekuatan cerita, ekspresi, dokumentasi kehidupan sosial, budaya masyarakat. Nah, kami menilai pameran rekam Jakarta ini menarik untuk bisa kita dukung. Pertama tadi dari sisi tusi kami aja, kami punya kaitan erat bahwa kami ingin membantu mengembangkan ekosistem di ekonomi kreatif ini, khususnya di fotografi ini bisa berkembang. Nah, salah satunya adalah dengan rekam Jakarta ini. Nah, rekam Jakarta ini kan juga tadi bisa merekam bagaimana perkembangan kota Jakarta dan yang bersifatnya jurnalistik. Nah, ini yang kami mungkin tidak melihat hanya dari sisi seninya saja, tapi juga dari sifat posisi yang strategis, di mana bisa merekam perkembangan, membangun identitas, memperkuat literasi visual dan juga menciptakan ruang dialog publik. Nah, ini yang kami melihat ini perlu didukung, dan kalau dari beberapa interaksi kami dengan teman-teman di pewarta foto Jakarta ini kan kami mulai wah ini bagus untuk kita dukung, karena perjalanan sejarah ini mungkin ngelihat selama ini fotografi hanya merekam visual sesaat, tapi kan dari saat itulah kita, apalagi ini kaitannya dengan posisi perkembangan Jakarta, bagaimana kalau pewarta foto kan beda lah dengan fotografer yang ada objeknya atau yang komersial gitu kan. Hanya di objek itu aja, tapi kalau pewarta foto kan bisa tadi membangun ruang publik, dialog ruang publik, posisinya sangat-sangat strategis. Makanya kami dukung itu. Oke. Jadi memang kehadiran support pemerintah tentu sangat-sangat penting ya Pak. Apalagi tadi kalau Pak Iman juga mengatakan ngomong soal warisan, kemudian budaya, pendidikan, literasi, dan yang paling menarik tadi Bapak
menyampaikan soal interaksi dengan publik. Makanya mungkin itu pamerannya juga banyak dilaksanakan untuk ruang publik juga gitu ya, Iya. responsnya itu. Kalau bentuk konkretnya sendiri kira-kira seperti apa, Pak? Karena ngomong ekosistem itu kan kayaknya Ya, berkesinambungan tapi betul. juga perlu nafas panjang tuh, Pak. Nah, berkaitan dengan kegiatan dari Pewarta Foto Jakarta ini, yang kami dukung adalah sebenarnya kami ingin banyak memberikan dukungan karena kami nilai ya posisinya strategis. Posisinya beda dengan fotografer yang kami kenal selama ini, ada yang komersial, ada yang industrial segala macam. Ini ada posisi lebihnya nih sebagai ya merekam momen kan. Nah, untuk itu kami ya, melakukan pendukungan, tapi karena ada keterbatasan kami, akhirnya kami cuma bisa memberikan pendukungan untuk di penyewaan ruang untuk pamerannya. Dan tapi di luar itu kami juga untuk dunia fotografi ini kami banyak melakukan pendukungan di luar. Ini cerita karena bagi kami kan kami nggak mungkin cuma di Warta Foto, kami harus melakukan pendukungan di berbagai event supaya nggak dibilang milih pilih gitu. Kami harus adil. Nah, kami selain itu kami juga untuk melakukan pameran foto, kami juga melakukan pendukungan kepada asosiasi. Terakhir kami pameran waktu saat kunjungan Presiden Macron, Presiden Prancis di Borobudur, kami sempat mendisplay beberapa foto dari asosiasi untuk bisa foto tentang Borobudur lah. Nah itu kemudian juga hal yang lain yang kita dukung adalah bagaimana kita juga bisa membentuk tadi balik lagi ekosistem. Jadi dari hulu ke hilirnya, bagaimana kita juga melakukan pendukungan untuk memberikan memfasilitasi pelatihan-pelatihan, fasilitasi untuk sertifikasinya. Nah ini coba kami jadi hulu ke hilirnya bisa kami ikuti terus. Demikian juga pada saat nanti kan ini udah pameran nih, mungkin juga nanti saat konservasinya bagaimana kita juga mendukung kepada para fotografer ini, hak cipta mereka, bagaimana kita dukung hal-hal tersebut. Jadi end to end-nya lah. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya dukungannya tuh dari hulu ke hilir ya Pak ya, nggak Yes. cuma kalau misalnya teman-teman di sini kan lihatnya, oh ya taunya kayak dukungan hanya sekadar ini kita mendukung dengan memberikan tempat, fasilitas dan pameran ini, tapi ternyata kalau dia cerita Pak Iman sebagai direktur penerbitan fotografi nih ya, dengan fotografinya jadi otomatis memang menyediakan wadah itu ya Pak ya, untuk yang tadi soal hak cipta, kemudian pelatihan pendidikan, skill itu semua juga mewadahi itu ya Pak ya. Oke, jadi dukungannya benar-benar nggak cuma sekadar sampai di rekam Jakarta ini ya Pak ya. Kira-kira kedepannya akan terus berlanjut nggak nih Pak? Terus ya salah satu yang menjadi poin kami adalah keberlanjutan kan. Betul. Jadi jangan sampai selama ini, mohon maaf kalau kami menilai untuk di fotografi ini kenapa mungkin kayak terasa baru sekarang ada kehadiran pemerintah, adalah yang periode sebelumnya itu mungkin belum menjadi prioritas dari program-program pemerintah fotografi ini. Nah, sekarang kami dengan adanya direktorat ini kami coba lebih mendukung end to end-nya, jadi dan juga keberlanjutannya, dan kedepannya ya fotografi ini mungkin nanti bisa menambah jumlah lapangan pekerjaan, karena kan fotografi ini kan mungkin tidak bisa dilihat lagi ansih hanya di kamera konvensional, enggak, tapi kan sekarang udah bisa berkembang di pakai smartphone. Nah ini yang kami coba dukung itu seperti itu, Mbak. Ya lebih luas lah. Oke. Terima kasih Pak Iman ya. Semoga kita aminin aja dulu gitu ya. Amin gitu kan. Karena ini luar biasa sekali dukungannya. Nah, mungkin dari Pak Iman kita udah bisa banyak banget dapat informasi dan memang dukungannya sebetulnya luar biasa banget ya, karena kehadiran pemerintah memang benar-benar turut hadir dan sangat terasa banget buat di pameran ini. Mungkin langsung aku colek dulu ya Pak ya ke Bapak Kurator, yang salah satu kurator kita untuk pameran Rekam Jakarta 2025 ada Mas Agus Santo. Mas Agus cerita sedikit dong, kurator nih pekerjaannya kan PR-nya banyak ini ya, untuk kita karya, kemudian juga ruang, kemudian juga gimana caranya bisa menyajikan itu dalam satu pameran dan dengan tema metamorf itu tadi. Tantangannya apa sih Mas Agus untuk pameran ketika sebagai kurator nih untuk pameran Rekam Jakarta 2025 Mas? Iya, makasih Mbak Ogi. Jadi kan karena ini tuh agenda tahunan ya. Jadi pasti foto yang tahun lalu pernah dipamerin, ini mungkin ada juga yang mau masukin lagi sama gitu. Jadi kita itu bertiga kayak memfilter. Jadi, oh
ini yang sudah lalu sudah pernah misalnya itu bisa mungkin kita drop atau misalnya angle-nya beda gitu. Jadi kita di samping mencari kebaruan, kita mencari apa ya? Mencari celah, mencari foto-foto baru yang menggugah atau membedakan. Jadi sesuai dengan temanya kali ini yang metaforming itu. Jadi kita memang waktu apa kurat pemilihan itu memang berdebat ya sampai dari pagi sampai malam itu ya. Iya malam. Karena memang beberapa foto itu ada yang hampir sama apa temanya atau apa ceritanya gitu. Misalnya ada 4 soal banjir aja misalnya. Kita itu ada puluhan, kita sebisa mungkin merangkai itu misalnya yang foto tunggal kita rangkai menjadi apa foto yang bercerita dengan beda-beda tempat, beda apa lokasi, beda cerita gitu. Atau foto cerita yang baru yang apa ingin kita munculkan dari situ. Jadi memang perdebatan itu ada karena memang teman-teman panitianya juga ada yang tahu juga ini tahun lalu pernah dipamerin misalnya soal apa namanya orang-orang Rangkas yang naik kereta di Tanah Abang gitu. Jadi kita juga tahu. Jadi memang debatnya itu mencari yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Dan ini berarti rekam Jakarta 2025 otomatis foto-foto yang disubmit adalah foto-foto 2024 gitu kan ya? Foto-foto setahun terakhir. Setahun terakhir gitu kan, ya, setahun iya. terakhir. Kira-kira yang dicari apa sih Mas yang kalau misalnya tadi dari 600 submission mengerucut jadi 150 gitu ya. Yang paling dicari selain dengan sejalan sama tema metafor tapi juga apakah ada sisi emosionalnya ataukah angle-nya beda banget. Yang paling istimewa nih dari 150 ini tuh apa sih Mas kira-kira? Mungkin ada 3 ya bisa menjadi salah satu contohnya itu foto Jamal soal apa namanya remaja-remaja di Papanggo di kolong tol itu mereka apa berlatih tinju itu ya. Jadi kayak walaupun dia hidupnya mungkin kaum urban yang di pinggiran tapi mereka tuh masih semangat menghadapi kota ini ya salah satunya aku harus bertahan mungkin itu kayak penggambaran visualnya dia misalnya apa berlatih tinju di situ atau foto-foto dari apa Fakhri. Jadi ini kan baru tren juga ya Rojali Iya. apa Rombongan jarang beli. Robana ya ini Rohana. anak-anak muda pengen menikmati kotanya sudah terjebak di Jakarta dengan uang yang tanda kutip sedikit ya mereka apa namanya main ke rooftop di Tamrin. Kuningan tuh Pak jadi mereka foto-foto di jalan parkirnya memang disediakan jadi kalau naik katanya beli minuman atau apa gitu bisa naik bisa menikmati kota dari atas matahari tenggelam terus ada fotonya ada pasangan itu foto selfie berdua flashnya nyala belakangnya deretan apa siluet gedung-gedung kota jadi kayak dia ada di ruang terjebak tapi tetap pengen menikmati kota ini dengan apa namanya dengan apa adanya maksudnya dengan semangat tetap aku udah di kota ini mau nggak mau aku harus menikmati jadi ya dia mencari celah mencari ruang untuk mengekspresikan dirinya gitu. Ini kita udah kayak dapet bocoran banget ya. Jadi malah makin penasaran. Ke Sapki dulu deh. Sapki ini kira-kira ada berapa kategori sih kira-kira kalau misalnya di pameran rekam Jakarta ini? 2 sih, tunggal sama story. Tunggal dan story Tunggal gitu sama ya. story itu. Yang paling challenging apa Mas Agus? Ya 2 tadi. Sama ada lagi foto cerita dari Unang itu juga bagus. Jadi dia apa menyoroti sekarang kan banyak pencari kerja ya. Pencari kerja tapi dia mengambilnya dengan tegas gitu, pakai tele terus blur gitu. Dia bawa map gitu. Jadi ya, ekspresinya itu ya dia tetap bersemangat mencari kerja walaupun kansnya itu memang sekarang yang diterima misalnya ada 1000 yang nyari kerja misalnya diterima 100 tapi semangatnya di situ tuh ada gitu ada semangat untuk berharap banyak dari kota ini gitu banyak perubahan apa namanya hidup layak dia sangat berharap dari situ wajahnya itu nanti kalau di pameran
Wajahnya kelihatan banget itu. Jadi makin penasaran. Pak Iman mau nanya dong Pak, dari cerita bocoran dari Mas Agus kurator dan selaku dari Sapki nih ketua pelaksana, dari cita-cita ini nih ya, saya malah makin penasaran juga lihat fotonya. Pak Iman juga pasti penasaran ya Pak ya. Gimana Bapak ngelihat, oh berarti foto-foto jurnalistik tuh dalam konteks perubahan Jakarta itu tuh bisa sebegitu berdampakkah atau bagaimana Pak? Karena itu juga salah satu yang Ya. menjadikan pemerintah Ekraf khususnya bisa support di sini gitu Ya, tadi ya Pak. jadi gini, kalau kami mulai inilah yang membedakan pewarta foto ini adalah bisa merekam momen kan. Ini yang kami nilai ini penting untuk didukung karena dari situ kita bisa belajar, kita bisa mengumpulkan data. Kira-kira nih ke depannya nih kita mau membangun kota Jakarta seperti apa sih? Nah ini yang kami juga dari sisi pemerintah pusat bahwa dengan ada rekam momen-momen seperti ini kan kita bisa membantu pemerintah pusat. Misalkan dengan data yang ada kami bisa menyampaikan ini loh perubahan-perubahan yang ada. Yang misal kami ya terus terang dengan rekam Jakarta ini kami terinspirasi untuk 500 tahun kota Jakarta ini kan kami punya program, kami sudah ajukan ke pimpinan untuk bisa melakukan mensukseskan acara 500 tahun kota Jakarta. Bagaimana menggabungkan antara kami di subsektor penerbitan dan fotografi itu bisa combine untuk menghasilkan suatu bentuk output yang bareng. Tadi Mas Agus sempat menyampaikan bahwa foto bercerita. Nah itu juga kami ingin menjadikan itu tadi dengan foto-foto ini bisa menceritakan apa sih yang terjadi di perkembangan di sebuah kota atau di sebuah objek gitu ya. Nah itu yang kami pikir itu menarik untuk didukung dan dari itu bisa kami berpikir bahwa dengan rekaman itu bisa kita ajukan ke pimpinan kami, ke pemerintah, ke KL lain untuk bagaimana juga membantu untuk mengembangkan tidak hanya kota Jakarta tapi juga Indonesia. Bagaimana sih kita karena itu tadi kan ada foto yang bercerita. Kalau kita satu foto aja tadi Mas Agus bilang perkembangan mungkin budaya anak-anak muda di Jakarta gitu kan dengan Rojali, Rohana tapi masih ingin bisa menikmati kotanya. Akhirnya kan seperti itu perubahan budayanya. Nah ini kan kita bisa sampaikan itu baru satu foto. Kalau kita kumpulkan sekian ratus foto, nah kami itu yang program yang kami sedang ajukan, itu kan bisa menggambarkan bagaimana sih perkembangan sebuah kota Jakarta. Mungkin tadi yang di bawah jalan tol di Papanggo, bagaimana kehidupan mereka. Itu kan kalau tidak ada rekaman foto ini kan kita nggak bisa. Dan enaknya kan kalau foto itu misalnya dijadikan buku, bisa dibaca, dijelaskan ke pimpinan, oh iya ada ini. Nah itu makanya kami sih pengen kami dukung karena itu ada hal-hal yang sangat relate dengan tugas fungsi kami di Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga kalau tadi Mbak Oki bilang ada yang bisa dipelajari dalam itu dan itu menjadi pertimbangan ke depannya untuk menjadi lebih baik. Dan sebetulnya apa yang dihasilkan rekan-rekan pewarta foto, mungkin tadi kan Pak Iman juga bilang ya mungkin fotonya hari ini tapi sebetulnya itu bagian dari sejarah karena kan kalau kita lihat mungkin berapa tahun lagi akan jadi sejarah. Mungkin satu gedung pas kita foto hari ini ada, mungkin tiba-tiba berapa tahun lagi gedung itu udah nggak ada gitu kan ya Pak ya. Jadi menarik banget, semoga bisa koheren ya Pak antara penerbitan dan fotografi dan cita-cita yang mulia ya, karena kalau kita nggak bisa tahu perjalanan bangsa atau kita nggak bisa tahu perjalanan Jakarta kalau kita rekamannya juga nggak ada ya Pak ya. Makanya namanya rekam Jakarta ya. Oke, nanti ini kita udah sampai di segmen terakhir nih. Jadi menyenangkan banget sudah dari Sapki, dari teman-teman pewarta foto Jakarta punya punya agenda luar biasa setiap tahun untuk merekam kota Jakarta yang sejauh ini masih ibu kota ya Pak ya. Kemudian dukungan dari Pak Iman juga selaku khususnya Kementerian Ekraf, Ekonomi Kreatif dan hulu ke hilir. Kemudian tadi juga ada ide-ide dan rencana itu tadi bahwa sebetulnya kita juga fotografi juga bagian dari sejarah ya Pak ya. Apa yang kita ciptakan hari ini mungkin akan jadi sejarah ke depannya. Kemudian juga perannya Mas Agus bersama dua kurator lainnya untuk mengkurasi bagaimana mengkontekstualisasikan foto-foto yang terpilih dengan temanya. Episode pertanyaan terakhir dong Sapki, ini pamerannya kapan, dipromosi pamerannya kapan kita harus datang di mana, kemudian harapannya apa? Ya, ada untuk
tanggalnya insya Allah tanggal 22 Agustus di Galeri Cemara. Untuk harapannya ya semoga dari karya-karya teman-teman pewarta foto Jakarta itu bisa mengedukasi sama kepada masyarakat. Oke, jadi harus datang itu ya. Jadi teman-teman harus merayakan datang kan. merayakan. Kalau Pak Iman Pak, harapannya apa nih Pak dengan pameran Rekam Jakarta 2025? Ya, kami berharap bahwa dengan dukungan kami ke acara pameran rekam foto Jakarta ini, kami ingin menyampaikan keberadaan kami sebagai kementerian yang baru, Kementerian Ekonomi Kreatif, dengan membina sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif dan salah satunya fotografi. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah hadir dalam pengembangan subsektor di ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di subsektor fotografi. Karena selama ini mungkin orang hanya melihat fotografi tumbuh ya begitu saja tanpa ada peran pemerintah. Tapi dengan adanya kementerian ini, kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah pelaku ekraf, karena Pak Menteri kami, Pak Teguh Rifki Harsha, dan Wakil Menteri Bu Airin Umar menyampaikan bahwa visi mereka adalah ekonomi kreatif itu diharapkan menjadi the new engine of growth dari Indonesia, yang ujung-ujungnya adalah nanti bagaimana kami meningkatkan PDB untuk dari ekonomi kreatif ke PDB nasional, dan juga nanti juga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, ini yang kami berharap dengan adanya dukungan ini bisa nanti menumbuhkan pewarta foto baru yang memang menggeluti karir di foto jurnalistik ini, gitu Mbak. Terima kasih Pak Iman. Mas Agus, Iya. apa nih harapannya dari yang diharapkan ketika dari pameran ini dari publik, kacamata publik, apalagi dengan proses kurasi yang sedemikian panjang, kemudian foto-foto yang terpilih, harapannya apa sih? Harapannya kalau ada dua mungkin ya. Ya. Kalau buat pewarta foto memang ini kan terus keberlanjutan ya, terus menjaga semangat itu, bara itu. Jadi ada Rekam Jakarta, jadi dia terus mencari hal-hal baru, mencari celah, mencari cerita-cerita yang tersembunyi, karena kan memang tantangannya sekarang fotografer itu sama medsos ya, jadi memang harus lebih gigih lagi untuk menyuarakan suara-suara di bawah yang dengan visual yang kuat gitu. Kalau untuk masyarakatnya mungkin dengan melihat pameran dia akan mengerti lebih jauh, memahami, terus memberi dukungan juga. Jadi Jakarta itu terus berubah ya. Jadi dengan pameran ini membuka mata dia, pengetahuan dia soal Jakarta dengan seluk-beluknya yang mungkin dia tidak tahu sebelumnya gitu. Terima kasih Mas Agus. Jadi supportnya sudah banyak dari teman-teman pewarta foto, sudah bekerja keras, organisasi juga sudah bekerja keras, Pak Iman juga melalui Kementerian Ekonomi Kreatif juga sudah hadir. Jadi sekarang kita tinggal nunggu dukungan dari teman-teman publik ya untuk datang lihat pameran Rekam Jakarta dan lihat Rekam Jakarta ini, melihat tempat-tempat yang teman-teman tinggali ya, dari seluk-beluknya, dinamikanya, karena kita jangan hanya terjebak perubahan itu hanya sekadar di infrastruktur aja Pak dan bangunan, tapi Jakarta adalah ruang dengan manusia-manusia dan dinamika di dalamnya. Jadi jangan lupa datang di pamerannya Galeri Cemara 22 Agustus ya, 22 Agustus, dan selamat menikmati pameran Rekam Jakarta. Dari saya mewakili teman-teman podcast Pewarta Foto Jakarta mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iman sudah hadir, terutama dari Kementerian Ekonomi Kreatif sudah hadir dan support kami. Mas Agus, nanti kita penasaran nih sebagai kurator, kita lihat foto pilihannya, kita mau main medium apa, dan tentunya Ketua Pelaksana Sapki ya yang sudah bekerja keras untuk program ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pemprov DKI, dan juga terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta yang sudah menyediakan ruang podcast yang luar biasa ini. Sampai bertemu lagi di acara podcast Pewarta Foto Jakarta di episode berikutnya ya. Salam sukses dan terus merekam kota Jakarta. Cintai Jakarta, cintai kota Anda. Terima kasih.